membersihkan sama menutup. Kalau saya Biar nggak nutup kamera. Oh, nggak bisa sih. kalau saya mulai dengan awalnya saya cleansing dulu dengan NaCl karena murah. Jadi nggak terlalu banyak menghabiskan ini PHMB. Tidak terlalu banyak menghabiskan ini. Jadi saya cuci dengan NaCl bersih, terus baru kita lakukan debris demang. Yang ini hitam ini debris demang. Ini misalnya hitam begini, potong aja. Tapi kalau terlalu luas, ya hati-hati, perdarahannya banyak. Harus ngerti anatominya yang baik. Tapi kalau dibopong relatif aman karena tebal dia, hipodermisnya, ototnya juga tebal. Hati-hati yang di tengah karena banyak apalagi kalau sudah bone expose seperti ini. Jangan terlalu banyak. Ini yang putih-putih bisa slave, bisa tendon nih. Kalau yang begini nih ligamen, tendon ini nggak usah digunting-gunting ya. Nanti dia kalau terekspos terlalu lama akan rusak, akan nekrotik. Makanya harus secepat mungkin jaringan granulasi yang ada itu segera menutup tulang dan ligamen atau tendon. Yang hitam ini bisa menggunakan otolitik debris demang. Nah ini bisa otolitik debris demang. Ya, hydrogel bisa pakai ini. Itu gunanya gimana dong? Ini jadi dibuka, ini ada kita patahin depannya. Terus ini harusnya tadi yang gembung begini kita pencet. Ini untuk mengisi rongga sebenarnya. Tetapi kalau saya BPJS saya pakai satu, saya pakai untuk banyak pasien. Ya memang sebenarnya nggak bagus, tapi kalau nggak pasien saya tawarkan, mau nggak beli ini? Ini mungkin sekitar 100 sampai 150 ribuan ya. Di setiap apotek berbeda. Berapa menit di sininya dok? Bisa dipakai beberapa kali, tergantung luas lukanya. Jadi kalau saya nggak isi sampai, misalnya dia cekung begini, saya nggak isi sampai penuh, saya tipis-tipis aja. Yang penting moistnya dapat, untuk otolitiknya bisa kita pakai. Terus ya, sama Di dia situ merasa. berapa lama dok? Kenapa? Itunya tadi. Ini bisa sampai 3 hari. Tapi tergantung jenis lukanya. Kalau lukanya pesnya banyak, kotor sekali, biasanya nanti ini tetap aja sehari ganti atau 2 hari ganti. Jadi saya jarang sekali pakai ini langsung ke untuk otolitik yang terlalu berat. Jadi saya lebih senang pakai ini jadi lebih irit. Karena kalau enggak kita lama ini pakai ini. Lama dan banyak. Jadi saya gunting aja dulu semua sebisa mungkin, baru saya pakai ini. Terutama saya pakainya yang ini dulu. Nah ini dulu, ini kan bisa bagus. Yang ini baru saya kasih tipis-tipis aja biar apa, ada otolitik. Minggu depan saya guntingin lagi. Karena kalau guntingin ini satu kali pertemuan nggak selesai. Lama karena nyeri kan. Kalau terlalu dalam nyeri. Apa gini aja kedengeran ya. Yang itu mengganggu yang sana. Nanti ini ganti yang kesini lagi. Debris demang kayak gini harus dioper atau bisa Kalau besar lebih baik dioper. Tapi kalau berani mau motongin sendiri-sendiri boleh. Tetapi yaitu bisa ngejar nggak fase 1 terlewati dengan cepat. Kalau nggak infeksi tumbuh lebih cepat. Semakin lama terekspos, semakin lama terekspos bakteri. Jadi harus lebih cepat lebih baik. Ya kalau yang ini, kalau saya masih ada gini, biasa saya juga nggak pasangin PWT. Ini yang PWT, ini foam and PWT. Kayak spons tidur ya. Impor padahal orang Indonesia harusnya bisa buatnya. Ya, kayak gini. Kalian bikinan Cina dong? Bukan bikinan Cina. Mungkin juga. Tapi ini buatan Inggris kayaknya. Nanti kalau mau langsung tanya silakan ya. Tanya, mau lihat, mau tahu, pinjam aja ini buat tahu pegang softnya. Kalau ini saya biasanya pakai kalau sudah merah begini, pasca operasi saya yakin semua tisunya vital, bagus. Saya pakai ini di sini. Tutup. Ada plasternya. Ada plasternya waterproof. Nanti kita bolongin di sini, terus kita pasang ini kanisternya di sini. Nanti ada satu selang lagi tempel sini, colok ke colok ke sini. Nanti dia akan nyedot. Dia sedot 7 kali 24 jam. Bisa hilang timbul. Sedotnya bisa intermittent. Fungsinya apa? Dia nyedot eksudat keluar. Dia nyedot bakteri, vakum jadinya. Terus kalau ada gangguan pembuluh darah, terutama di kaki, ini misalnya di kaki, aliran pembuluh darahnya akan banyak ke sini, sehingga jaringan granulasinya akan lebih cepat dan lebih baik. Gitu. Saya biasa kalau pasien mau pakai ini 1 kali, selanjutnya dilanjutkan dengan modern dressing supaya lebih murah. Tapi
Tapi kalau mau pakai ini terus silahkan bawa pulang ini. Ini katanya sih 48 juta, tapi dikasih pinjam gratis. Oh pinjam. Pabriknya punya banyak kan, cuma dikasih pinjam ininya gratis. Cuman ininya beli ininya mungkin sekitar 2 sekian juta, 2 juta 700 ya. Kayak gini juta ya. Kalau pakai kasa gini Kayak ya bisa saksa. jadi kalau yang rongga-rongga ke dalam, yang dalam mau pakai kasa ini boleh, tapi jangan terlalu padat. Jadi pos operasi saya pasang padat hanya untuk supaya nggak bleeding. Setelah nggak bleeding jangan terlalu padat, karena malah jadi anaerob lagi. Jadi longgar-longgar aja. Yang penting dia naruh, dia bisa nyerap cairan. Ya, walaupun sebenarnya ini sudah tidak ideal lagi konvensional dressing. Yang bagus itu untuk rongga ini Bactigras sama kayak Sofratul, Tule. Cuman ini dia pakai antiseptiknya apa ya? Saya lupa. Chlorhexidin kalau nggak salah. Saya lupa ada. Beda sama kalau Sofratul kan Framisatin sulfat ya. Kalau ada lagi namanya Cuticel itu dia malah nggak ada antiseptiknya. Jadi antiseptik itu bukan artinya bagus harus dipakai terus antiseptik. Antiseptik hanya untuk saat infeksi. Begitu infeksinya sudah lewat, kita jaga moistnya aja. Kalau terus dilakukan pemberian antiseptik, misalnya betadine nih terus menerus, selain tadi saya bilang sitotoksik untuk sel fibrosnya rusak, renotoksik, kardiotoksik dan lain sebagainya, itu dia menyebabkan flora normal kulitnya juga mati, sehingga muncul nanti Pseudomonas aeruginosa, terus muncul apa namanya jamur, Candida albicans, itu bisa. Tapi kalau PHMB ini salah satu kelebihannya dia bisa untuk Candida albicans. Makanya saya sebenarnya senang pakai ini. Ya banyak mereknya, nggak cuma ini lah, banyak. Terus ini untuk post operasi, cuman ya eksudat bisa nyerap eksudat tapi nggak terlalu banyak. Cuman fungsinya untuk menjaga moist saja. Moist saja. Terus apa lagi? Kalau di ini, tunggu, ada yang mau tanya lagi nggak untuk yang ini? Jadi hati-hati yang pinggir ini, kalau sudah terjadi epitelisasi jangan digosok terlalu keras, jangan dikupasin. Tapi kalau selaf kayak gini, buang. Pakai pincet bisa diambil, kadang-kadang kalau keras gunting aja, berdarah sedikit nggak apa-apa. Kita tampon lagi. Mau pakai Sofratul dulu supaya nggak lengket kasanya, karena ada parafinnya, boleh. Kalau udah pakai ini tuh, terus habis itu di atasnya kasih kasa atau gimana? Ini Ya idealnya pakai yang ya terserah, misalnya eksudatnya banyak, mau pakai ini eksudatnya banyak bisa pakai ini foam ya. Foam ini hati-hati jangan salah pasang ya. Yang ini yang nyerap, yang ini yang nggak nyerap, waterproof. Kemarin saya pernah dapat ada yang masang pintar ini, tapi masangnya kebalik, jadi dia nggak nyerap. Padahal ini kelebihannya, ini banyak foam lain yang tidak ada 2 lapis. Ini ada lapisan penahan airnya supaya nggak bleber keluar. Kalau pakai ini biasanya saya langsung kasih plaster aja. Tapi kalau foam yang tidak ada waterproofnya, saya kasih kasa kering lagi di atas, karena dia pasti rembes. Fungsinya ini bagusnya karena dia cairan kesini, bakteri nggak bisa masuk ke dalam. Gitu. Terus apa lagi ya? Jadi intinya time tadi, T-make, tisu mati, gunting buang, bersihkan. Terus infection, cuci yang bersih, pakai NaCl boleh. NaCl terus, terakhir mau dikasih antiseptik apapun pilihannya terserah. Kasih antiseptik masih infeksi terus, boleh. 1 minggu masih ada infeksi terus, berarti kurang bersih, atau mau diganti dengan antiseptik yang lain. Ya, di samping tetap pemberian antibiotik oral diberikan. Ya, habis itu moist, jaga kelembapannya dengan ya, kalau kita konvensional BPJS ya kasa lembab. Nah, kasa lembab itu akan cepat sekali menguapnya, jadi harus diganti tiap hari. Kalau perlu 2 kali sehari. Ya bisa sembuh nggak? Bisa. Saya selalu bilang ke semua pasien saya nggak jualan obat. Kita berikan pengobatan, mau pakai yang murah, sedang, mau yang mahal boleh. Semuanya bisa sembuh semuanya, tergantung kemampuan. Tapi kelebihannya ini. Silakan mau pilih yang mana. Secara BPJS pun kita rawat dengan baik, bisa sembuh bisa. Ya, jadi di era BPJS Empire ini tetap kita bisa merawat luka dengan baik. Hanya saja minta tolong betadine jangan dipakai lagi. Ya, itu kalau dipakai sekali aja untuk kotor sekali nih, oke, pakai betadine sekali buat nyuci, selesai, cuci yang bersih,
pakai yang lain. NaCl lebih baik daripada betadine. Ya, apalagi yang sudah tertutup primer, nggak usah ditotol-totol betadine. Yang sudah ditutup primer itu udah baik lah, asal kebersihan sterilitasnya terjaga. Makanya saya pasca operasi nggak pernah saya buka besoknya kalau luka bersih, biar 3, 4, 5 hari. Karena 3, 4, 5 hari fase inflamasi sudah terlewati, masuk ke fase proliferasi, ketemu panjenengan semua, udah enak rawatnya gitu ya. Pakai gentamicin. Dok, kapan kita? Boleh gentamicin, tapi jangan yang Oh iya. besar yang buat kulit, yang buat mata. Oh, gentamicin mata tapi untuk kulit gitu. Dok. Jadi Itu kita sudah nggak pakai yang Gentamicin. bukan sih, sebenarnya boleh aja. Sebenarnya fungsinya itu adalah emolient moistnya. Sebenarnya kita nggak terlalu butuh antibiotiknya kalau sudah bisa dijaga sterilitasnya. Makanya sterilitasnya itu penting sekali. Walaupun kita pakai begini, saya juga pakai begini, tetapi alatnya tetap steril. Nah, alatnya tetap steril dan kita pegang sininya, ininya tetap steril. Ini bisa ada tekniknya. Mungkin yang di lapangan akan lebih tahu nanti. Oh, jadi hampir sama itu pertanyaannya. Ya. Antibiotik yang topikal tadi loh. Karena Sebenarnya nggak perlu, nggak terlalu perlu. nggak perlu lewat oral aja cukup ya, Dok. Oral 1 minggu aja selesai, 5 hari cukup. Jadi kita di sini udah, saya sudah menggunakan antibiotik profilaksis. Jadi saya tidak memberikan antibiotik terhadap clean operation. Kalau dulu appendicitis kasih antibiotik pulang. Dulu operasi di hecting pulang kasih antibiotik. Tapi karena oka kita sudah bagus, saya pulang saya nggak kasih antibiotik lagi. Kecuali yang kita lihat, oh ini kotor sekali, nanahnya banyak, kita kasih antibiotik. Tapi kalau enggak, saya nggak kasih antibiotik. Dengan Ganti balut itu juga tergantung bersihnya ya. Iya. Antibiotik pas ganti balut atau mungkin affecting yang belum semua, itu berarti belum nggak harus dikasih antibiotik nggak gitu. usah. Kadang-kadang Nggak usah, kita kecuali ada tanda radang, tumor, rubor, Iya. kalor, dolor. Oh iya iya. Wah, infeksi. Artinya kalau benangnya silek lepas aja satu benang nggak apa-apa. Ya. Masih selang-seling kita ambil. Ya nggak apa-apa. Ya selang-seling nggak apa-apa. Satu di tempat yang meradang, tempat yang keluar nanah, lepas aja. Tekan-tekan sedikit biar evakuasi nanahnya. Antibiotik nggak perlu. Saat ini. Itu perlu. Oh, perlu. Kalau Kalau sudah sudah- keluar nanahnya, oh, iya, iya. perlu antibiotik. Iya iya. Kasih oral boleh. Kalau bersih nggak usah, nggak perlu. Selama tidak ada tanda radang nggak perlu. termasuk kayak di yang jahitan ini nggak perlu ya. Di Biasanya jahitan? kan kadang-kadang gini nih, kontrol dengan jahitan gitu kan. Nah kita kan biasanya buka, kita bersihkan. Saya terus habis itu biasanya kasih antibiotik satu Antibiotik genta. topikal. Saya pun saya kasih karena saya nggak punya yang lain. Kalau bisa Sofratol saya kasih Sofratol. Kalau ada cuman parafin aja, Vaselin, saya oles parafin. Bisa ya. Kalau usus buntu, hernia, biasa pasca operasi 1 minggu saya buka 5 hari ya, udah mandi kena air nggak apa-apa, udah lengket biasanya. Kecuali lihat orangnya ya nelayan, jorok, nyemplung kayak itu ya kita edukasi lagi lebih panjang gitu edukasinya. Boleh kena. Ya, jadi nggak apa-apa, nggak usah takut kena air bersih tuh mandi boleh. Boleh. Kadang buka jangan kena air biar kering. Tapi kalau ininya bagus ya. Kalau KTP. udah nutup bagus, Ya kalau itu nggak masalah. Masuk fase, jadi kalau tutup primer itu fase 1, fase 2 itu cepat sekali, 3, 4, 5 hari udah lewat. Nanti masuk fase 2 di hari ke-7, 1 minggu udah mau kena air nggak apa-apa, udah masuk ke fase 3. yang fase 1 ya masih riskan gitu. Ya fase 1 masih fase inflamasi belum lewat artinya Iya, iya. gitu ya. Terus di kaki, kalau kaki yang paling sering biasanya ya slough ya, kayak begini, ini harus dibuang, jangan takut, pakai gunting buang aja, berdarah sedikit misalnya panik ya aja, tutup, besok kerjakan lagi, gunting-gunting lagi sedikit. Kalau keluar lagi gunting-gunting lagi. Keluar lagi ini biofilm ini yang susah bersihinnya, jadi nyucinya harus benar-benar digosok yang sini, kecuali yang pinggir-pinggir yang udah tumbuh kulit ya, jangan itu yang ping-ping tadi itu kulit baru. Ini yang sini gosok aja, kan tahu nih di sini ada arteri tibialis, hati-hati yang di sini untuk di gitinya kan ada 2 arteri, kanan sama kiri, jadi kalau ada luka di sini hati-hati di sini. Kalau bleeding ya nggak usah panik, tap aja. Semua perdarahan di kaki relatif berhenti dengan balut tekan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Memang sulit sih kita untuk penggunaan modern dressing ini di dunia
BPJS, tetapi paling enggak kita nggak ketinggalan ilmunya. Kita tahu. Dan sekarang kalau keluarga ada yang luka, kita tahu harus diapakan. Oh, jangan disiram alkohol, siram betadin. Ngeri sekali, kasihan pakai alkohol. Kalau saya sih siap ini di rumah. Ya, nggak sebut merek ya. Apapun, sama aja isinya, PHMB. Lebih baik dicuci cairan infus daripada dicuci dengan betadin. Sama ada iodosorb ya. Ini iodin juga, tapi bukan povidone iodin. Dia modelnya bubuk warna kuning. Kalau infeksi sekali boleh ditaburkan di sini warna kuning, nanti ditutup. Kalau banyak apa eksudatnya boleh pakai ini, kalau nggak banyak eksudatnya boleh pakai yang mana ya? Oh ini. Nah ini. Ini yang tadi saya buka tadi. Nah ini nih. Nah ini nggak terlalu. Ini nih lihat. Ini jangan salah nih, plastik ini bukan plastik anti air. Justru ini yang harus menempel di luka. Karena jerawat-jerawatnya inilah yang tidak kita inginkan nempel di sini. Ya, gitu jadi. Dia nyerap, semi permeable. Dok, itu bisa dipotong-potong nggak, Dok? Bisa Kalau dipotong-potong. lukanya kecil ya, Bisa. sesuai Terus dengan masih disimpan di Ini dalam, kalau masih di dalam perawat luka banyak yang Plastiknya pakai. justru yang Ada nggak nempel ya, yang Dok? perawat luka di sini? Rumah Yang di rumah sakit ya? Nggak ada. Dia biasanya pakai ini. Jadi dipotong-potong bisa. Ini plastiknya yang nempel ya, Dok? Plastiknya yang nempel ke luka. namanya gitu. Kalau ini nanti akan jadi gel dalamnya. Jadi nanti dia jadi brown atau jadi yellow atau coklat atau kuning, tergantung infeksinya. Kalau pemakaian serbuk batik, batik. Apa itu ya? Apa dulu yang namanya apa? Oh iya, neomycin sulfat ya. Bubuk itu ya. Kayak dulu SA. SA. Ya jadi ada penelitian begini. Jadi luka orang kecelakaan nih, kecelakaan jantung luka. Dia Saya. Ini berapa menit nih? Pas. Mas Tito. Pas. Ini berapa lama nih? Remote namanya apa? Nah, tapi yang ini belum kebagian loh. Ini mesti switch nih. Kapalnya melon. Ah, Ganti. Iya, jadi ini pertanyaannya. kalau kecelakaan ada yang dicuci dengan air bersih, air mengalir, dicuci dengan NaCl, dicuci dengan antibiotik. Sudah diteliti, di swab hasil rumahnya sama aja. Oh, sama aja. Jadi kalau luka akut tuh sebenarnya kita cuci dengan air biasa itu nggak masalah. Tapi kan karena kita vaskes, ya kan harusnya punya lah cairan infus. Kita cari yang isotonik. Jadi bagusnya pakai NaCl. Itu cukup sebenarnya gitu. Karena dari penelitian, tapi memang pada saat di lapangan, kalau luka-luka kronik itu bisa kita berikan metronidazol, neomycin sulfat, bisa, boleh aja. Karena itu yang kita punya. Begini bisa nggak beli? Nah itu dia. Ya. Tetapi kita lihat metronidazol itu dilihat ada nggak bekas nanahnya. Kalau udah nanahnya nggak ada, jangan dipakai terus metronidazol, karena metronidazol itu adalah untuk kuman aneh. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, semuanya udah. Dok, kalau misalnya apa kukunya itu kan sering masuk, terus ada apa bagian yang tumbuh di Ingrowing nutup- nail. nutupin di Nusuk ini. kan di sini terus nutupin di kaki itu kan biasanya jempolnya tuh kukunya pada masuk infeksi, terus Ingrowing nail. dagingnya naik nutupin tuh di apa ya? Ekstraksi. Kalau udah nusuk terjadi infeksi, ekstraksi. Ya, ya. Tapi itu Ekstraksi nanti parsial ataupun semuanya boleh. dagingnya bisa kembali lagi Bisa, tapi nggak bagus. yang gembul itu loh, bisa kecil nggak? Apa harus dipotong? Dagingnya. Di sini kan Kalau ada itu kan biasanya berulang terus dari ambil ekstraksi nanti berulang kayak gitu. Ini diabetes atau enggak? enggak. Kalau enggak, kalau berulang, saya biasa kalau 2 kali pencabutan itu harus dilakukan yang namanya reserplasti. Jadi itu operasi yang berbeda. Itu rumit. Saya pun kalau kerjaan di poli capek saya. Ekstraksi kuku kita nih ya. Ya, namanya kan mesti nyembul gede ya. roserplasti. Roserplasti itu dipotong sampai pangkal kukunya supaya pangkal kukunya ini nanti nggak tumbuh lagi. Jadi kukunya ini dibuang sendiri jadi lebih kecil, tapi tidak akan menusuk lagi. Itu karena pangkal kukunya dibuang. Ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan?
Apalagi ya, misalnya oh ini kalau ini si kaker ini untuk keloid atau hypertrophic scar. Ini harganya Oh, iya. saya juga pakai Jadi bisa dirujuk ya dok ya, kalau kami tadi berkali-kali tadi bisa dirujuk ya. bisa dirujuk. Tapi diagnosanya gimana? Ingrowing toenail. Growing nail apa? Itu masuk dalam 144 penyakit yang tidak boleh dirujuk kayak? Enggak. Enggak ya. Jadi kalau Nggak tahu. merujuk dengan Growing itu tidak dengan benar Tunnel. ya. Ah, Ingrowing ingrowing tunnel. TOE nail. Nail. Ya, ini si kaker kayak gitu. Kukunya tumbuh. Ini kayak silikon bisa dipasang dingin dia. Kalau keloid itu sampai sekarang di dunia bedah plastik itu masih merupakan misteri. Namanya Mau dikasih apapun juga bisa aja Kalau yang dong. udah besar banget bisa dong. Bisa sesuai luasnya. Itu bukan menyembuhkan ya, mencegah untuk meluas. Jadi kayak kalau sudah meluas nggak Bukan bisa. hilang, tipis bisa. Tipis bisa. Kalau disuntik-suntik terus Tapi itu kalau udah- hilang sekarang tapi tipis nggak tambah lebar, nipis. Dok, Kalau sudah menipis kalau yang diinjeksi-injeksi terus kan biasanya udah Iya. rata, nanti kan beberapa Pakai saat ini. bisa. Pakai itu. Ini kan 1 bulan baru bisa, ini bisa dicuci, bisa dipakai 1 bulan nih. tulisannya apa? Lepas tempel, cuci, bersihkan, tempel lagi. 1 bulan. nggak maksudnya kan kayak gitu kan gitu. Iya. Setelah menipis kan biasanya kalau kayak Di 1 bulan. Namanya juga misteri. si kaker. Iya. Ya, oke. Apalagi jangan lupa time itu diingat. Karena Bacanya tisu. time apa time dok? Ya, orang boleh bilangnya time. Time, tisunya di debri demang, infectionnya pakai antiseptik, moistnya dijaga, edge-nya diperhatikan. Kalau ada kasar-kasar nempel di sini, ambil, buang. Mulai berani untuk buangin selaf. Ya, mulai berani motong hipergranulasi. Gak usah takut berdarah, tutup aja. Kalau bingung, kirim ke sini. Nanti saya edukasi pasiennya. Kasihnya begini, nanti kan laporan ke sana. Yang, Ya. yang ini tadi nama Ada lagi? Slough. SLOUGH.